Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du. Ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, Allah memberi kesempatan kepada kita untuk kembali melanjutkan pelajaran kita, yaitu membaca kitab tafsir yang muyassar, yang ringkas, dan sampai kepada surah Al-Alaq. Kita baca surah yang agung ini beberapa kaidah telah kita pelajari pada pertemuan lalu berkaitan dengan cara baca surah yang agung ini, yang merupakan surat yang pertama kali diturunkan. Kita perhatikan adab-adab bermajelis yang sudah dipelajari, ya, diamalkan agar ilmu kita menjadi berkah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Ada yang mau Iqra bismi rabbikal ladzi. Iqra wa rabbukal. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. Iqra wa rabbukal akramul ladzi 'allama bil qalami 'allamal insana ma lam ya'lam. Kalla innal insana layatgha.
Inna ila rabbika ruj'a. Nah, ru itu harus di tafkhimnya ya, ditebalkan. Inna ila rabbika ruj'a. Ara'aita alladhi yanha. Abdan idha salla. Ara'aita in kana 'alal huda. Au amara bittaqwa. Ara'aita in kadzdzaba wa tawalla. Alam ya'lam bi anna Allah yara. Kalla la illam yantahi lanasfa'an bin nasiyah. Nasiyatin kadhibatin khati'ah. Falyad'u nadiyah. Sanad'u zabaniyah. Kalla la tuti'hu wasjud waqtarib. Tuh adik kecil pinter. Adik kecil udah bisa alalak ya. Semoga Allah memberkahi kita semua dengan Al-Quran. Telah kita baca tafsirnya dari ayat 1 sampai 5. Berikutnya tafsir dari ayat 6 sampai 19. Kalla innal insana layatgha ar-ra'ahu istaghna. Inna ila rabbika ruj'a. Sungguhnya manusia itu betul-betul berbuat aniaya, melampaui batas ya, ketika dia merasa cukup, melihat dirinya serba cukup. Sesungguhnya dia akan kembali kepada Rabbmu, kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maknanya adalah haqqan innal insana la yatajawazu hududallahi idza abtarahul ghaniyyu. Benar-benar manusia itu akan melampaui batasan-batasan Allah apabila kekayaan itu membuatnya sombong, menjadikan dirinya sombong. Gara-gara apa? Al-ghaniyyu, gara-gara kaya atau merasa cukup, nggak butuh orang lain, seolah-olah ya dia menjadi sombong. Dia menjadi sombong karena kaya, sehingga Pak melampaui batasan-batasan Allah. Diperintah
diperintah sampai tempat tertentu dia lampaui, dilarang dia nekat, dan seterusnya. Artinya adalah tidak mentaati Allah Subhanahu wa ta'ala sebagaimana mestinya. Sebabnya apa? Al-Ghani, kaya, ya, dan itu mayoritas manusia ketika mereka kaya membuat mereka sombong. Makanya para pengikut Rasul alaihi wassalatu wassalam, mayoritas pengikut Rasul adalah orang-orang yang lemah, orang-orang yang miskin, sehingga penduduk surga mayoritasnya orang-orang miskin, orang-orang lemah dulu di dunia, tapi menjadi kuat di surga, di akhirat, ya, di surga yang nggak pernah sakit, nggak pernah jadi tua, sehat terus, nggak pernah merasakan kesengsaraan. Di mana itu? Di surga. Walaupun di dunia mungkin apa? Lemah, miskin, tapi menerima kebenaran yang dibawa oleh para rasul, wabil khusus Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya di antara ejekan kaumnya Nabi Nuh kepada Nabi Nuh, ya, di antara ejekan olok-olokan mereka, ma naraka taba'aka illa alladhina hum aradhiluna badiyar ra'yi. Kami tidak melihat pengikutmu itu wahai Nuh kecuali aradhiluna, orang-orang rendahan kami, badiyar ra'yi, yang pikirannya pendek. Menurut mereka yang bodoh-bodoh yang ikuti kamu itu Nuh. Masya Allah. Wa ma nara lakum alaina min fadl, kami enggak melihat adanya kelebihan, keutamaan pada dirimu, pada diri kalian. Nah, ini ejekan untuk pengikut Nabi Nuh alaihi salam. Yang berapa pengikut Nabi Nuh? Hanya segelintir manusia. Padahal berdakwah tinggal di sisi mereka alfasanatin illa khamsina ama, 1000 tahun kurang 50, 1000 tahun kurang 50 tahun, berarti 950 tahun. Yang mengikuti hanya segelintir, dan yang mayoritasnya menghina, ngece Nabi Nuh dengan ucapan tadi. Ya, yang mengikuti kamu wong-wong cilik, orang-orang lemah, orang-orang bodoh gitu kok. Dan sampai pengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mayoritasnya. Oleh karena itu, orang-orang yang Allah beri kekayaan, diberi kecukupan, kemudian mau mengikuti kebenaran, ini nikmat di atas nikmat, ya, nikmat yang luar biasa. Karena umumnya ini, ya, umumnya kaya itu membuatnya sombong. Sehingga di antara sebab sombong kekayaan. Begitu ya. Di antara sebab kesombongan lagi kekuatan. Di antara sebab kesombongan lagi banyaknya pendukung, bahkan ilmu, ya, dan seterusnya. Semoga Allah menjauhkan kita dari sifat sombong. Jadi benar-benar manusia itu akan melampaui batasan-batasan Allah apabila sifat sombong telah membuatnya kaya itu, apabila kaya itu menjadikannya sombong, membuatnya dia jadi seorang yang sombong. Apa sombong? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yadkhulul jannah man kana fi qalbihi misqalu dzarratin min kibr.
nggak akan masuk surga orang yang di dalam hatinya ada sifat sombong walaupun seberat zarrah, dengan beberapa pemaknaan. Zarrah diantaranya biji sawi, ya, atau biji debu, sangat kecil sekalipun. Kalau ada kesombongan, gara-gara apa tadi sombongnya? Kaya, gara-gara badannya besar atau tinggi atau apa lagi, ya, gara-gara itu sombong, nggak akan masuk surga, ya, karena sombong hanya milik siapa? Allah Rabbul Alamin. Jadi walaupun seberat debu, seberat zarrah, seberat biji sawi, ada sombong pada diri seorang, dia nggak akan masuk surga. Ketika mendengar hadis itu, para sahabat khawatir betul akan terhalang dari masuk surga, sehingga mereka menyebutkan, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, kita senang pakai baju bagus, pakai sendal bagus. Para sahabat khawatir, jangan-jangan baju bagus ini bentuk kesombongan, jangan-jangan sendal bagus itu bentuk kesombongan sehingga menghalangi masuk surga. Maka mereka tanyakan, ya, dan ini luar biasa kekhawatiran dari para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Enggak enjoy, ya, enggak tenang-tenang saja ketika disebutkan enggak akan masuk surga orang yang ada kesombongan pada hatinya walaupun seberat darah. Tuh yang sombong tuh. Tidak, mereka khawatir diri mereka terjangkiti sifat sombong, makanya tanya atau diutarakan, ya Rasulullah, kita senang pakai baju bagus, kita senang pakai sendal bagus. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa? Innallaha jamilun yuhibbul jamal. Allah itu maha indah dan menyukai keindahan. Jadi kalau baju bagus, sendal bagus, peci bagus, apanya lagi yang bagus, itu bentuk keindahan, bagian dari keindahan, boleh, ya, itu perkara yang dibolehkan. Yang penting jangan menjadikan sombong. Lalu Nabi menjelaskan, al-kibru batarul haqqi wa ghamtun nas. Sombong itu adalah menolak kebenaran dan meremehkan manusia. Karena baju kita harganya 150.000, tengok baju temennya harganya berapa? 100.000. Akhirnya kita rendahkan dia, ya, kita rendahkan dia. Baju 100.000, kita merendahkannya, berarti ghamtun nas. Kalau dia bilangin kita tolak. Kamu jangan gini-gini, urusi dirimu sendiri, bajumu cuman harga 100.000. Ini berarti apa? Baju yang bagus, sendal yang bagus, ternyata menyebabkan dirinya menjadi sombong. Secara asal boleh, pakai baju bagus, tapi jangan menjadi sebab menolak kebenaran. Atau mungkin badan kita yang besar dibilangi orang yang badannya kecil, yang ada kalanya Pak Guru kalian kecil atau lebih kecil dari kalian, ya, Pak Guru atau Bu Guru, ya, orang yang bilangin kita lebih kecil. Atau mungkin orang tua kalian, ya, orang tua kita tidak lebih besar daripada kita, karena mereka prihatin ngopeni kita jadi gendut-gendut, orang tua kita kecil. Jangan sampai karena besarnya badan akhirnya meremehkannya dan menolak kebenaran yang disampaikan olehnya. Kalau sampai seperti itu, masuklah kita ke dalam ayat ini, na'udzubillahi min dzalik, betul-betul haqqan, ya, innal insana la yatajawazu hududallahi idza abtarahul ghaniyyu.
Baik. Maka falya'lam kulla taghiyatin annal masira ilallah. Maka hendaknya setiap orang yang melampaui batas itu mengetahui bahwa tempat kembalinya adalah kepada Allah. Orang-orang yang ngeyel-ngeyel, yang sombong-sombong, yang suka melampaui batas itu, hendaknya mereka tahu inna ila rabbika ruj'a, ya, bahwa tempat kembali segalanya itu adalah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang taat kembali kepada Allah, yang maksiat juga akan menghadap Allah. Yang kafir, yang mukmin, ahli bid'ah, ahli sunnah, semuanya akan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itu maksudnya adalah bukan hanya sekedar oh iya kita nanti mau kembali, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, kita semua akan kembali kepada Allah. Bukan sekedar itu, tapi kita harus waspada ketika kita ini menghadap Allah terus dimintai pertanggungjawaban. Intinya itu, ya. Kalau semuanya menghadap Allah atau kembali kepada Allah, iya. Tapi urusannya ini loh, urusannya itu kita akan dimintai pertanggungjawaban. Ma minkum min ahadin illa sayukallimuhu rabbuh laisa bainahu wa bainahu turjuman. Tidak ada seorang pun dari kalian kecuali semuanya akan diajak bicara langsung oleh Allah, nggak ada penerjemahnya. Faro'a, maka dia melihat aimana min, melihat sebelah kanannya. Fala yara illa ma qaddam, dia tidak melihat kecuali apa yang sudah dia kerjakan. Kemudian melihat ke as'ama min, sebelah kirinya, dia juga tidak melihat kecuali apa yang sudah dia kerjakan. Lalu dia melihat ke arah depannya. Fala nara illa nar tilqa'a wajhi, dia tidak melihat kecuali apa? Neraka yang ada di hadapannya. Fattaqun nar walau bisyiqqi tamratin. Lalu Nabi memberikan solusi, takutlah, jagalah diri kalian dari neraka walaupun dengan separuh biji kurma, walaupun dengan separuh biji kurma. Karena kita akan melihat semua yang dikerjakan, yang kita kerjakan di sebelah kanan, nengok ke kiri juga begitu, nengok ke depan neraka. Jaga diri kalian dari neraka walaupun separuh, walaupun dengan separuh biji kurma. Masya Allah. Kalau lebih atau bisa lebih dari itu, kerjakan. Kalau nggak bisa, separuh biji kurma saja nggak bisa, dalam riwayat yang lain walau bikalimatin thayyibatin, dengan kalimat yang baik, omongannya yang bagus-bagus, yang baik-baik. Baik. Intinya adalah itu, bagaimana kita menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala dan mempertanggungjawabkan amal-amal kita. Yang kalau kita menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala di dunia ini dengan baik, maka nanti di akhirat kita akan bisa menghadap Allah dengan baik pula. Seperti dikatakan oleh Imam Ibnul Qayyim rahimahullah, bahwa hamba ini punya dua keadaan, dua mauqif, ya, di dunia dan di akhirat. Di dunia kita menghadap Allah ketika sholat, maka saya nasihatkan betul anak-anakku dan ikhwah semuanya, kita sholat berusaha sebaik mungkin, ya. Sholat nggak ada yang mainan, sholat full perhatiannya di dalam sholat, ya. Karena syaitan akan terus berusaha merusak sholat kita. Kenapa? Kenapa? Karena sholat ibadah nomor 1.
ibadah paling agung setelah dua kalimat syahadat. Maka syaitan begitu gigih untuk merusak sholat Bani Adam. Bahkan ada syaitan khusus, ya, atau syaitan spesialis penggoda sholat. Namanya siapa? Syaitan Khanzab, ya, Khanzabun, yang suatu ketika Utsman ibn Abil As pernah lapor kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau diganggu di dalam sholatnya oleh syaitan. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Dzaka syaitan yuqalu lahu khanzabun." Itu adalah syaitan yang disebut dengan khanzab. Kerjaannya khusus ganggu orang sholat. Gak ada toh yang namanya kalian Muhammad Khanzab? Kalau ada diganti ya. Khanzab, syaitan pengganggu sholat. Jangan sampai menamai anak Khanzab. Begitu gigih dia akan mengganggu sholat. Sehingga apa? Kalau rusak sholatnya Bani Adam, nanti di akhirat akan kerepotan menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu Imam Ibnu Qayyim menyebutkan ayat, wa minal laili fasjud lahu wa sabbihhu lailan tawila inna haula'i yuhibbunal ajilah wa yadharuna wara'ahum yauman tsaqila. Dari sebagian malam itu hendaknya engkau sujud, fasjud lahu, sujud kepada Allah, wasabbihhu, dan bertasbihlah dengan mensucikannya, bertasbih kepada Allah, lailan tawila, di malam yang panjang itu. Sesungguhnya mereka orang-orang kafir itu yuhibbunal ajilah, lebih mencintai kehidupan ajilah di dunia ini, sehingga mungkin mereka nggak mau sholat. Orang-orang kafir nggak mau sholat. Makanya ketika mereka ditanya kenapa masuk neraka, jawaban nomor satu apa? Qalu lam naku minal musallin, kami dulu nggak sholat. Jawaban orang kafir itu, ya. Masalatakum fi sakar, apa yang menyeret kalian ke dalam neraka sakar? Qalu lam naku minal musallin. Di antaranya ini mauqif, kesempatan nomor satu, yakni di dunia ini kita menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala, mereka abaikan, mereka berpaling darinya, nggak mau sholat. Maka ini perhatian bagi kaum muslimin, kaum mukminin yang sholat, sholatnya yang beneran, sholatnya yang bagus. Karena ini saat kita menghadap Allah di dunia ya ini. Sehingga apa? Kalau kita bisa menghadap ke Allah di dunia dengan baik, nanti di akhirat akan menghadap Allah dengan baik pula, atau dengan mudah. Ya, sebagaimana juga hadis tentang bahwa amalan yang pertama kali akan dihisab dari seorang hamba adalah apa? Sholatnya. Nah ini, maka mari sholat yang bagus, sholat nggak mainan, sholat nggak ngantuk. Kalau ngantuk sholat, kalau sholat kok ngantuk, apa petunjuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Tidur, ya, tidur dulu sampai hilang kantuknya. Waduh lah, kalau tidur dulu nanti bangun jam 7 misalnya sholat subuh, gimana? Maksudnya dilawan atau dicari usaha supaya tidak ngantuk, ya. Nah kalau sudah tidur terus sholat masih ngantuk lagi, gimana? Berobat, ya, datang ke dokter, Pak saya ini kok ngantukan, ini apa ya Pak, gitu ya, cari ke ahlinya. Sholat nggak mainan, nggak ngantuk, apalagi tidur, ya. Gerakan-gerakannya dijaga. Ini loh mauqif saat kita di dunia ini, supaya nanti ketika menghadap Allah baik, mudah. Baik,
Semoga Allah menolong kita. Ada orang sujud ketika tahiyat, ya, ada yang nunjuknya cuman gini aja, angkat gini aja, gini ya. Harusnya kan gini, ya, bertemu ibu jari dengan jari telunjuk dan nunjuk gini, nunjuk, ya. Ada yang berlebihan sampai gini. Saya pernah sholat di mana ya kemarin tuh, Masya Allah sampai gini, kayak doa gini mungkin maksud dia ya, ya, tahiyat gini di samping saya itu, Masya Allah, lupa di masjid mana dulu itu ya, enggak begini lurus, ya. Kalau gerak ya sederhana, kalau enggak gerak ya sudah, ya, bukan disebar gini. Yang penting angkat ibu jarinya, jari telunjuknya, ya. Oh, tadi yang ketemu ibu jari dengan jari tengah ya, bukan jari telunjuk. Begitu. Jangan gini terus gini. Ngapa ini? Tadi nunjuk kok terus gini. Tidur ini ya. Baik, jaga. Baik. Semoga Allah mudahkan untuk kita salat di dunia ini dengan baik, sehingga ketika kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, menghadap kepadanya, dimintai pertanggungjawaban, akan mudah. Beda dengan orang-orang kafir itu. Inna haula yuhibbuna ajilah wa yadharuna wara'ahum yauman sakila. Mereka berpaling, meninggalkan, enggak urus dengan wara'ahum, apa yang ada di belakang mereka berupa hari yang sakil. Berat urusannya di akhirat itu. Sehingga kalau kita suruh sholat, suruh taat kepada orang tua, suruh berbaik yang ini dan yang itu, sebentar, sangat sebentar di dunia ini. Nggak ada orang umurnya 5.000 tahun, 1.000 tahun saja sekarang sudah nggak ada. 100 tahun saja sudah merepotkan keluarganya, ya. Maka apa? Gunakan waktu yang pendek, waktu yang sekejap, waktu yang sebentar ini dengan sebaik mungkin untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala dengan ibadah-ibadah yang disyariatkan, sehingga nanti bisa menghadap kepada Allah, kembali kepada Allah dengan baik. Wallahu a'lam bishawab. Sampai di sini. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.